Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الحديث أو كما قال. Hadirin hadirat, para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada pertemuan malam ini kita teruskan pengajian kitab Riyadhus Shalihin dengan kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini kita niati nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kita hadir di majlis zikir, majlis ilmu. Yang keduanya adalah raudhatun min riyadil jannah, termasuk taman-taman surga. Dan mudah-mudahan hadir kita betul-betul membawa manfaat barakah maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain, amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Selasa pekan yang lalu disuguhkan beberapa hadis kepada kita semua, di mana dalam beberapa hadis itu menceritakan bagaimana gambaran orang-orang dulu dalam mempertahankan keimanan. Tidak banyak yang kemudian atau tidak sedikit harta bahkan nyawa dikorbankan untuk mempertahankan daripada keimanan itu, tentu dengan penuh kesabaran dan keteguhan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan resikonya ada yang digergaji oleh seorang raja Najran yang zalim. Dikisahkan itu Raja Abu Nuwas, ya. Ini seorang raja yang zalim, kemudian ia perintahkan kepada tentaranya untuk menggergaji. Yang satu pendeta, seorang rohib, kemudian tukang lobi istana, juru humas. Kemudian bahkan seorang pemuda pun saat itu digambarkan dalam hadis ceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam mempertahankan keimanan resiko nyawa menjadi taruhannya. Ini kemudian menjadi banyak pelajaran yang harus kita ambil dari kisah-kisah ini, di mana saat ini kita diuji yang tingkat beratnya atau tingkat sulitnya belum sepadan dengan orang-orang dahulu yang digambarkan dalam hadis. Itu kadang kita tidak sabar. Nah, ini bagaimana dikisahkan dalam hadis ini orang-orang dahulu lama salafus salih di dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian, musibah, ya, utamanya dalam mempertahankan keimanan dan keteguhan keimanan ini. Bukan rumah yang ditinggalkan atau harta benda, tapi nyawa ini kemudian menjadi taruhannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah yang harus kita jadikan bahan renungan dengan bertubi-tubinya musibah atau masalah. Itu yang pertama adalah mengurangi dosa-dosa kita. Jadi kalau ada masalah,
ada ujian yang itu datang kepada diri kita, itu yang pertama adalah mengurangi dosa-dosa kita. Sebab sunnatullahnya manusia itu al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi tidak ada anak turunnya Nabi Adam itu kemudian bersih dari salah, bersih dari dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak turunnya Nabi Adam, tidak pandang laki-laki ataupun perempuan, semuanya pernah melakukan kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik kita menyadari bahwa kita tidak luput dari salah dan dosa, at-tawwabun, kita cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menerima macam-macam musibah dan masalah, itu secara tidak langsung menghapus, mengurangi jumlah dosa-dosa yang kita lakukan. Terlebih para jamaah, insya Allah seminggu lagi kita akan masuk bulan Rajab. Jadi tanggal 12 itu kita masuk bulan Rajab, Jumat malam Sabtu. Ini monggo ditata dari mulai sekarang, ya, kurang seminggu lagi. Ya, Jumat malam Sabtu itu disampaikan dalam satu hadis, siapa yang menghidupkan 4 malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sa'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, maka hatinya akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah padam sampai dia di akhirat nanti. Allahumma amin. Ini fadilahnya. Ya tentu malam itu kita hidupkan dengan darus Al-Quran, sholat sunnah, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ya, paginya kita berpuasa sunnah Rajab. Ini mumpung ada kesempatan dan kita saling mengingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Sebab para jamaah, 3 bulan yang mulia berturut-turut sebentar lagi akan mendatangi kita. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Dalam satu hadis disampaikan, inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahru ummati. Inna Rajaba syahrullah, sungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, inna Rajaba syahrullahil asam. Bulan Rajab itu bulannya Allah yang tuli, yang bisu. Maksudnya apa? Istimewanya bulan Rajab ini diistimewakan oleh Allah. Allah pada bulan Rajab hanya melihat amal kebaikan-kebaikan kita semuanya. Allah tidak melihat amal-amal yang tidak baik dari diri kita. Nah ini karena Rajab ini adalah bulan yang istimewa. Wa Sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita, hatta sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Makanya Lailatul Qadar itu ada sampai ila yaumil qiyamah. Jangan khawatir. Selama Ramadan itu masih ada, maka yang namanya malam Lailatul Qadar akan senantiasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kembali lagi yang kedua, hikmah dari macam-macam musibah itu apa? Dengan adanya musibah, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam konsep teologi tasawufan itu ada yang namanya takhalli, tahalli, dan tajalli. Ini takhalli itu apa? Takhalli itu adalah membuang sifat-sifat tercela dari diri kita. Membuang jauh-jauh sifat-sifat yang jelek dari diri kita, ya, suudzon kepada manusia, terlebih jangan sampai kita suudzon kepada Allah, ya.
Jadi diuji macam-macam musibah. Ini tangga saya saja tidak diuji seperti ini, teman saya tidak diuji seperti ini. Pasti ini Allah ini pilih kasih sama saya. Ini tidak boleh. Ana inda dhanni abdi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ini tergantung kepada prasangka hambaku. Ketika dia punya prasangka baik kepadaku, maka aku akan memberikan prasangka baik pula kepadanya. Sebaliknya, kalau dia berprasangka buruk kepadaku, maka aku pun tidak segan-segan memberikan prasangka buruk kepadanya. Makanya apapun yang menimpa kita, kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takhalli. Yang kedua adalah tahalli. Tahalli itu apa? Menghiasi jiwa raga kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, akhlak-akhlak yang mahmudah, ya, tawakal, roja, ya, ridho, ikhlas, sabar, tawakal, zuhud, wara. Ini termasuk sifat-sifat yang terpuji. Nah, ketika seseorang sudah sampai kepada tangga tahalli sukses, maka naik derajatnya menuju tajalli. Tajalli ini adalah di mana apapun yang keluar dari mulut kita, yang mendengar ada hikmah apa yang ia katakan. Dari perbuatannya hanya perbuatan yang baik yang ia lakukan. Ini namanya tajalli. Dia menyatu dengan sifat-sifatnya Allah, ya. Al-Karim, Al-Ghani, ya, As-Sabr, ya, Al-Ghani, ya. Ini diantaranya perwujudan daripada naik derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari berbagai macam musibah, Allah ingin melihat bagaimana macam-macam bentuk ibadah dari umatnya, dari hambanya. Apakah dia diuji senang tetap ingat kepada Allah? Apakah diuji susah saja ia baru ingat kepada Allah? Allah itu senang melihat hambanya bila ia datang kepada Allah dengan sujud, kemudian bertafakur, apalagi di dalamnya ia menangis, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat suka kepada hamba-hamba yang demikian. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Mintalah kepada Allah dengan penuh kepasrahan. Takut kalau doa kita ini sampai kemudian tidak diijabahi oleh Allah. Ditambah di mana dalam hatinya betul-betul roja kepada Allah, harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah kemudian memilihkan memberikan waktu-waktu yang mustajabah kepada diri kita. Ini diantara cara, ya, supaya kita ini cepat doa kita mustajabah, dijabahi oleh Allah. Di antaranya la taruddu du'a bainal adzan wal iqamah. Siapa yang doa di antara adzan dan iqamah mustajabah. Siapa yang doa bainal khutbatain, ketika khutbah sholat Jum'ah ada masa yang mustajabah. Jadi antara jeda khutbah pertama dengan khutbah kedua ada waktu yang sekian detik, sekian menit, itu cepat doa kepada Allah. Itu waktu mustajabah. Kemudian sepertiga malam yang terakhir, ini termasuk waktu yang mustajabah. Sekarang ini subuhnya jam 4 lebih 16 menit. Artinya setengah 4 itu cukup untuk kita meraih sepertiga malam yang terakhir. Syukur jam 3 sudah bangun. Cobi jenengan angen-angen. Lek pun yuswane 50 swidak. Niki nikmate turu wis dimulai dikurangi kali Gusti Allah. Nggih mboten? Itu kita diingatkan oleh Allah. Ojo turu wae. Ojo turu wae. Umur 50 swidak kok kaya umur 20 15 turu nglengger kaya putune. Izin kali Gusti Allah. Sebab apa? Perjalanan kita sudah mulai mendekati finish. Iqtarabatis sa'ah, ya. Jadi perjalanan kita ini sudah mendekati finish. Ojo digawe turu tok.
Pemenang wis umur 50 swidak 70 naik wis tinggal sedikit. Artinya apa? Kalau sudah usia 50-60 ke atas, nikmatnya makan mulai dikurangi oleh Allah. Nggih mboten Bapak? Iya. Saya aja makan sama anak saya lebih banyak anak saya daripada saya. Oh ini ya, betul ini. Makan kita sudah mulai dikurangi nikmatnya oleh Allah. Ya, kekuatan sudah mulai dikurangi oleh Gusti Allah. Biyen setengah kintal kuat, sekarang 10 kilo udah, waduh abote ngelani. Ya, kegagahan mulai dikurangi oleh Allah. Dulu gagah, sopo mari wani sama saya. Sekarang ya wis tinggal tambah karek peo itu, iya kan. Ndak laki-laki, ndak perempuan sama. Ya, temannya para ibu-ibu itu ya kalau malam itu sering bangunnya. Niku asline jenengan digugah kali Gusti Allah, dielingno kali Gusti Allah. Dan siap-siap. Finismu karek cedek, lek gak meneh yo mben, lek gak meneh yo mben, lek gak meneh yo mben. Nah, saiki sing akeh golek sangu kanggone bekal sing digawa perjalanan menuju perjalanan masa di akhirat yang tidak ada batasnya, yang tidak ada akhirnya. Di sana ketentuannya tergantung persiapan kita di dunia. Nah ini. Yang keempat, dengan adanya musibah ya, di samping mengangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahala kita. Tentunya harus sabar. Tentunya harus sabar. Catatannya harus sabar. Jadi dengan berbagai macam musibah yang kita hadapi silih berganti, masalah bulan ini selesai, bulan depan muncul lagi masalah, muncul lagi masalah, muncul lagi masalah. Ya karena memang berani hidup ya berani menghadapi masalah. Saya sudah singgung di pertemuan kemarin, orang yang sukses berhasil kehidupannya itu bukan orang yang hidup tanpa masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita, kita mampu menyelesaikan masalah itu. Itulah orang yang sukses. Sebab tidak ada ceritanya orang hidup tanpa masalah. Kita bangun tidur aja, udah mulai muncul masalah. Ya, ke kamar mandi, banyu kok adem ngelani sirek, tak nggodok banyu dhisik. Itu juga masalah. Nah inilah, jadi 24 jam ini kita tidak ada kuasa sama sekali. Waktu yang akan kita lalui, bahkan diri kita sendiri, yang milik kita diri sendiri, ya diri kita sendiri, itu pun kita tidak bisa kuasa dengan diri kita sendiri. Kita harus mepet kepada Allah, karena Allah yang maha bijaksana, karena Allah yang maha kuasa, Allah yang mengatur kehidupan makhluk di alam semesta ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang ke-9 di bab sabar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah anit taun. Dari Sayyidah Aisyah, salah satu ummahatul mukminin, bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun. Fa akhbaraha annahu kana adzaban yab'asuhu Allah taala ala man yasha. Sebenarnya wabah taun itu dalam kisahnya Allah utus taun itu, wabah taun itu ya, untuk ditimpakan kepada orang-orang yang bangkang, yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakanlah sekarang ini ya corona lah. Nah, corona ini termasuk wabah taun. Wabah taun. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin, yang asalnya itu menjadi azab dan siksa bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, wabah yang asalnya musibah itu menjadi rahmat buat kita.
Makanya dalam situasi dan kondisi saat-saat ini kita tetap husnudzon kepada Allah. Apapun yang Allah perbuat tidak lepas dari kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya menyikapi situasi ini jangan kita tambah jauh dari Allah. Harus tambah dekat. Harus tambah dekat dengan Allah. Usaha zahir penting, usaha batin juga penting. Dua-duanya penting untuk menghadapi situasi dan kondisi semacam ini. Makanya kita mawas diri, hati-hati. Pemerintah sudah memberikan berbagai macam cara untuk bisa menghindari wabah ini. Mana-mana kemudian bermasker, kemudian mencuci tangan, dari pergi dan pulang rajin cuci tangan, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Artinya apa? Kita lebih istiqomah di rumah. Jadi keperluan misalnya sholat jamaah langsung ke masjid, setelah selesai wiritan doa pulang, nambah wiritan lagi di rumah. Kita lebih istiqomah di rumah. Nah ini makanya ada cerita di tahun 1930 Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu disowani 3 kiai. Yang pertama Yai Bisri Sansuri dari Pondok Denanyar. Kemudian yang kedua Kiai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras. Kemudian Kiai Haji Romli Tamim yang dulu pernah jadi menantunya Mbah Hasyim Asy'ari. 3 kiai ini sowan minta ijazah doa. Pada tahun 1930 negara kita dilanda wabah. Pagi sakit, sore meninggal. Sore sakit, pagi meninggal. Seperti itu. Hampir sekian ribu jiwa itu wafat dengan tiba-tiba seperti itu. Nah, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari memberi ijazah suruh wiritan li khamsatun. Nah, ini monggo nggih kita amalkan bersama-sama. Ya, kalau memang kondisinya agak memprihatinkan, ya ibarat kita minum obat, dosisnya ditambah. Kalau habis sholat 1 kali, situasi semacam ini ya jangan 1 kali, 3 kali minimal, maksimal 5 kali. Itu di masjid saya di rumah itu setiap sebelum doa kita baca 5 kali. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Itu kalau dilakukan ya. Ngundang ngimami terus dilakukan baca 5 kali itu makan waktu hampir 10 menit. Nah, kalau tidak usah dilakukan tidak apa-apa. Li khamsatun fi biya harral wabail hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Li khamsatun fi biha harral wabail hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Li khamsatun fi biha harral wabail hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Ini sakit jenengan amalkan, dibaca bersama-sama seisi rumah sebagai benteng rumah, supaya wabah tahun ini sekali-sekali tidak mendekat pada diri kita. Kita kembali lagi, usaha zahir penting, usaha batin juga penting, dua-duanya sama jalan. Lah wiritan ini termasuk usaha batin. Kita usaha minta kepada Allah. Apa arti li khamsatun? Li khamsatun, saya punya perisai, saya punya senjata. Udfi biha harral wabah, dengan 5 senjata itu wabah ini dibakar dengan keistimewaan, dengan keutamaan. 1, Al-Mustafa, keutamaan Nabi Muhammad. Al-Murtada, keistimewaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah,
wal Murtadha wa benahuma, dan kedua putranya Sayyidina Ali yaitu Sayyid Hasan, Sayyid Husain, yang kelima wa Fatimah, dan putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perisai kita, benteng kita, supaya kita ini betul-betul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng diamalkan. Kula nggih angsal ijazah niki, saniki kula ijazahaken ten panjenengan, monggo sareng-sareng setiap ba'da salat fardu wiritan ini kita amalkan. Anak-anak kita ajak baca bersama-sama. Itu kalau di kampung-kampung sudah menjadi pujian dan wiritan. Monggo nggih, insyaallah saged nggih. Li khamsatun udfi biha harral waba il hatima al mustafa wal murtadha wa benahuma wal fatima. Jadi ini wiritan dari Mbah Hasyim Asy'ari yang ketika dulu disowani oleh 3 kiai, di mana bangsa kita Indonesia tahun itu dilanda wabah taun, pagi sakit, sore wafat, sore sakit, pagi wafat. Barokahnya dengan wiritan ini Allah mengangkat daripada wabah taun ketika itu dan terbebas dari penyakit ini. Mudah-mudahan ini ya termasuk wabah corona ini termasuk wabah taun juga yang melanda bukan kota Jombang saja, tapi seluruh dunia. Nah, ini ternyata seperti itu. Nah, kita yakin bagaimana konsep sudut pandang keislaman memandang tentang wabah ini. Ya semuanya tetap kembalikan kepada Allah. Kemarin sudah ini kan, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Ini konsep kita. Inna lillahi ma akhadha, semuanya yang dimiliki Allah, apa yang datang dari Allah, apa yang suatu saat diambil oleh Allah, semuanya kepunyaan Allah. Tak terlebih diri kita sendiri pun. Walahu ma'ata, apapun yang Allah beri itu nanti akan kembali kepada pemiliknya. Wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma, sebab sesuatu yang ada di dunia ini berjalan sesuai dengan ketetapan Allah, sesuai dengan catatannya Allah. Wal tasbir wal tahtasib, maka menyikapi itu tidak ada lain, hanya 2. Apa? Bersabar. Wal tahtasib, dan tetap istiqomah kita usaha ikhtiar mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah. Kemudian dilanjutkan, falaisa min abdin yaqau fi taun fayamkusu fi baladi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Maka ketika kita mendengar di satu daerah atau satu negara di sana lagi dilanda wabah taun, kita jangan ke sana. Kita jangan ke sana. Ini diingatkan oleh hadis ini supaya apa? Kita selamat dari wabah taun. Bagaimana bila wabah taun itu terjadi di wilayah kita sendiri? Nah, dalam satu hadis disampaikan, wa idza waqa'a bi ardin, kemudian wa antum biha fala tahruju firaran minhu. Maka engkau disuruh istiqomah di rumah, jangan keluyuran kemana-mana. Karena wabah taun ini wabah yang tidak bisa dilihat oleh mata atau kasat mata. Bisa jadi diri kita sudah terkena virus itu, kemudian kita memaksa keluar dari daerah kita sehingga orang lain menjadi tertular. Ini menjadi madharat. Nah, ini bagaimana kita disuruh untuk diam, disuruh istiqomah. Ya, sambil tetap kita ikhtiar zahir ya ikhtiar batin. Lalu bagaimana kalau itu kemudian menjadi wasilah sampai kemudian ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana? Maka bersabarlah, karena orang yang meninggal atau wafat karena wabah taun ini dari Allah, maka Allah akan tulis kewafatannya dengan memberi pahala mati syahid. Ya, matinya mati syahid. Jadi orang yang terkena wabah corona ini
ditulis oleh Allah illa ma katabahu misla ajri syahidin, kecuali Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang wafat, bisa jadi saudara-saudara kita yang mendahului kita karena wabah taun atau corona ini, Allah menggantinya dengan pahala seperti orang yang mati syahid. Ya, mudah-mudahan ini yang sudah kapundut ya karena virus ini, karena wabah ini nggih, amal ibadahnya mulai balik ngantos kapundut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kekhilafannya, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya yang ditinggalkan diparingi sabar, diparingi tabah, diparingi tawakal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya yang ke-10. Wa an Anasin radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, idza talaitu abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhuma aljannah. Ketika aku, kata Allah, menguji hambaku dengan saya ambil nikmat penglihatan kedua matanya, artinya buta, kalau dia mau sabar, awattuhu minhumal jannah, maka aku akan menggantinya kesabaran ia menghadapi kebutaan sebagai musibah buat dirinya, diganti oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada nuwun sewu, ada orang yang terlahir sudah dalam keadaan buta ya. Ada kan di RCTI ada kalau Ramadan ada takfid cili itu ya. Itu tidak punya nun sewu, tidak punya mata sama sekali, masya Allah. Yaitu subhanallah, maha suci Allah. Jadi sudah punya mata sama sekali. Ditanya bagaimana cara sampean menghafalkan Al-Quran, mengandalkan pendengarannya. Itu hafal 15 juz menuju 30 juz, subhanallah. Nah orang-orang yang seperti itu terlahir dalam keadaan buta, tidak punya penglihatan, Allah ganti kesabaran ia menerima ujian dari Allah semacam itu, diganti apa? Dengan surga. Catatannya harus sabar. Ada yang kemudian umur 15 tahun, 20 tahun ia masih bisa melihat, tapi setelah umur 21 naik 25 tiba-tiba penglihatannya hilang. Yaitu qadarullah, itu kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau sabar menghadapi musibah atau ujian seperti itu, maka Allah ganti kesabaran ia dalam menerima musibah itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah seperti ini kan kita itu jadi tambah bersyukur kepada Allah. Tambah bersyukur kepada Allah. Nabi sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita, ya, ni'matani maghdubuna katsirun minan nas. Wahai sahabat-sahabatku, umatku sekalian, ada dua kenikmatan yang nanti kebanyakan manusia lupa akan dua nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Situ bahasanya mayoritas manusia itu lupa dengan dua nikmat itu. Apa itu ya Rasul? Nikmatul farah wa nikmatus sihah. Dalam hadis yang lain, nikmatus sihah wa nikmatul farah. Yang pertama yang sering membuat orang itu lupa, yaitu nikmat diberikan kesehatan. Kesempurnaan tubuh, kesempurnaan jiwa ini monggo disyukuri. Kemarin itu apa makna syukur? Syukur itu adalah menggunakan semua pemberian Allah sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Jadi menggunakan mata, nikmat mata, melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Nikmat pendengaran, mendengarkan apa pengajian-pengajian,
mendengarkan hal-hal yang menjadikan Allah itu senang kepada kita, tidak murka kepada kita. Allah memberikan tangan yang sempurna kanan dan kiri, gunakan itu dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi dua kaki yang sempurna kanan dan kiri, dengan kedua kaki itu datangi tempat-tempat yang mendatangkan rahmatnya Allah, di masjid, di pengajian, majelis ilmu, majelis zikir, di tempat kerja diniati ibadah, di sawah, di kantor, di pasar. Nah ini kita sudah mengkaji bab niat beberapa pertemuan yang lalu. Kelihatannya sih sama-sama dia ke pasar, sama-sama dia ke kantor, sama-sama dia ke sawah, tapi membuat beda di sisi Allah. Kenapa? Yang pertama, ia berangkat keluar dari rumah menuju tempat kerjanya, ia niat ibadah golek ridane Gusti Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua, tidak dapat apa-apa, dia hanya pergi wis gak niat apa-apa blas. Dilihat itu sebuah rutinitas, wis nyambut gawe wis ngene iki. Nah ini beda. Dengan niat ini al-farqu bainal ada wal ibadah. Dengan adanya niat, maka perbuatan kita, korban tenaga kita, korban waktu kita di hadapan Allah menjadi lain. Yang pertama mendapatkan pahala, yang kedua tidak dapat pahala. Loh ini loh para jamaah, ini pentingnya kita ya, bersyukurnya kita dengan kita memegang agama Islam, dengan kita iman kepada Allah, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Allah berikan keimanan, Allah tunjukkan keislaman kepada kita, nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya. Allahumma amin. Nah ini para jamaah terkait dari hadis yang ke-10. Hadis yang ke-11, wa an Atha bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah, ini kalangan tabi'in. Kemudian beliau bertemu dengan Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala urika imratan min ahlil jannah, maukah Atha kamu saya tunjukkan perempuan yang ahli surga? Bala, ya. Siapa? Qala hadhil almar'atu sauda, yaitu perempuan yang nun sewu kulitnya hitam, perempuan hitam ya, orang Afrika lah ya. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ia datang sowan kepada Rasulullah. Faqalat inni usra, ya Rasul, saya ini ya, usra itu ada dua kemungkinan. Dia berpenyakit epilepsi atau ayan. Usra yang jenis kedua, ia ketempelan jin. Ini juga usra ya. Ini pakai sod loh ya, bukan sin. Kalau usra pakai sin, usra itu namanya bahagia. Tapi kalau sod, usra itu tadi dia kena penyakit ayan atau epilepsi. Atau yang kedua, ia ketempelan jin, kerasukan jin. Tapi yang dimaksud di hadis ini adalah perempuan tadi kena penyakit ayan atau epilepsi. Nah, tiba-tiba itu ngeblak ya, tiba-tiba itu kumat itu ya. Wa ini atakassafu fadullah ta'ala li, dan ketika penyakit itu kumat atau kambuh, aurat saya ini terbuka. Maka kemudian ia sowan kepada Rasulullah, harapannya Rasulullah ini mendoakan dirinya. In syi'ta sabarti walakil jannah. Ada dua pilihan. Apakah kamu tetap menerima ujian dari Allah berupa sakit ini dengan sabar? Maka kau sabar, maka surga akan diberikan Allah kepadamu. Wa in syi'ti da'autullah ta'ala ayyu'afika. Jika pilihan kamu yang kedua, maka Allah akan menyembuhkan kamu, tapi kamu tidak dapat surga. Nah ini
Ini kembali lagi hati sini nanti dipilih yang sabar. Dia tetap sabar menerima penyakit itu ya. Senaoso ketika kumat auratnya terbuka, Allah memakluminya, memaafkannya. Jadi intinya kita sabar di dalam menerima bentuk-bentuk ujian macam-macam penyakit misalkan ditimpakan kepada kita, kita tetap pasrah sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang sabar, Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda kepada dirinya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.